bahwa Indonesia punya kunci. Kunci apa ini? Bahwa besok kepemimpinan di tahun 2024 adalah kunci untuk menyelesaikan jagat raya, menyelesaikan dunia. Selamat datang abangku di channel Suarain Aja. Setiap suara berarti. Abangku, kali ini kita akan membahas tentang Lord Rangga. Dulu yang dikatakan oleh Bang Rangga, Pak Rangga ini, salah satu petinggi Sunda Empire, halu. Setiap yang beliau ucapkan itu serasa seperti komedi atau banyolan. Sekarang semua yang beliau katakan seperti sebuah ramalan yang satu persatu terbukti. Apakah memang dulu atau memang hanya sebatas itu pengetahuan kita yang sebenarnya? Justru beliau, Lord Rangga, sepertinya dia sudah mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Awal mula sejak kemunculan Lord Rangga, memang saya sangat tertarik sekali. Tapi apalah daya kita saat itu diam, hanya bisa melihat beliau ditertawakan semua pihak, dibuat bahan lelucon. Banyak podcast Indonesia yang mengundang beliau, tapi respon podcaster atau YouTuber atau konten kreator ketika mengundang beliau itu kelihatan sekali ya, bahwa semua yang diucapkan oleh Lord Rangga dianggap seperti lelucon atau bualan atau halu. Tapi salutnya Lord Rangga, dia fokus menyampaikan. Sepertinya memang tujuan dari beliau hanya ingin menyampaikan ke masyarakat apa yang sudah dia ketahui. Entah dia memang mengetahui sesuatu yang belum terjadi, atau memang sebenarnya memang sudah ada skenario yang nanti akan bagaimanapun caranya skenario skala global ini akan diwujudkan satu persatu. Tapi beliau, Lord Rangga, sepenuhnya mengetahui hal itu. Jadi ada dua sisi ya. Entah memang dia mengetahui sesuatu hal yang belum terjadi, atau memang dia mengetahui kunci-kunci atau skenario yang akan dilakukan oleh pemerintah secara global ini ya. Salah satu yang menarik yang akan saya bahas kali ini adalah ketika Lord Rangga diundang oleh Mas Anang. Dia jelas clear sekali menyebutkan bahwa nanti 2024-2029 pemerintah Indonesia inilah yang akan sebagai penentu atau sangat penting suara Indonesia ini untuk menuju perdamaian dunia. Saat itu belum terjadi apa-apa, saat itu belum sepanas saat ini 2024-2025 ini tentang geopolitik, tentang kondisi internasional. Saat itu belum. Jadi ketika Lord Rangga mengatakan hal itu, bahwa nanti 2024 pemimpin atau orang yang menjadi pemimpin di 2024, periode 2024-2029 akan sangat dibutuhkan suaranya, akan sangat dibutuhkan keikutsertaan andil aktif Indonesianya dalam perdamaian dunia. Terbukti ketika bahkan sebelum 2024, ketika ada konflik memanas antara Rusia dan Ukraina, suara Indonesia juga didengar. Saat itu Indonesia memberikan proposal perdamaian terhadap mereka, kedua belah negara tersebut, agar mengedepankan dari aspek komunikasi atau menjalin hubungan secara negosiasi, bagaimana menyelesaikan konflik di antara kedua negara tersebut. Tapi Indonesia ditolak. Proposal tersebut ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Barat. Kemudian konflik di India dan Pakistan, Indonesia sering disindir untuk bisa menjadi penengah di konflik tersebut.
Tapi masih belum, masih hanya rencana apakah Indonesia nanti akan menjadi penengah atau bagaimana terhadap konflik India dan Pakistan. Kemudian Iran dan Israel juga, Menteri Luar Negeri Iran juga sangat menanti sepak terjang Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di kedua negara ini. Karena apa? Bagi Iran, Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Dari skala prosentasenya, kalau dari skala jumlah penduduk muslimnya mungkin masih kalah, tapi dari prosentase dalam suatu negara, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Dan di situ bukan hanya suara Indonesia didengar oleh negara muslim, tapi suara Indonesia juga didengar oleh non-muslim. Itu hebatnya Indonesia. Jadi mengapa Indonesia masih ditunggu keaktifannya dalam perdamaian konflik-konflik yang ada di internasional. Kemudian yang terbaru di Myanmar, clear juga jelas Malaysia sangat ingin sekali melihat Indonesia andil. Ketegasan Indonesia dalam menyelesaikan konflik-konflik seperti yang terjadi di Myanmar ini, Indonesia sudah sangat berpengalaman dan sangat didengar suaranya oleh dunia internasional. Terbukti itu yang diucapkan Lord Rangga saat itu. Respect buat Lord Rangga. Jadi penasaran ya, apakah memang benar Lord Rangga ini dia dulu menerima begitu banyak merendahkan beliau, bahkan dipenjara oleh Roy Surya CS karena dianggap memberikan kegaduhan informasi. Tapi ternyata bukan kegaduhan informasi, memang saat itu kita belum siap menerima informasi itu dari beliau. Setiap undangan podcaster kita melihat bagaimana para konten kreator ini dengan nada menyindir, dengan nada bergurau, dengan terlihat sedikit merendahkan keilmuan beliau. Tapi sama sekali Lord Rangga tidak pernah mengambil pusing atau bahkan mengambil hati dari ucapan orang-orang itu. Tapi Lord Rangga terlihat sekali dia sangat antusias menyampaikan apa yang dia ketahui, apa yang beliau yakini. Kembali lagi respect buat Lord Rangga. Mudah-mudahan jika benar, ini kan masih menjadi perdebatan lagi apakah benar-benar Lord Rangga ini meninggal dunia atau hanya dipalsukan kematiannya. Hanya dia mengungkap sedikit tabir misteri tentang peradaban dunia ini, tentang bagaimana konsep kebudayaan atau peradaban dunia ini berjalan. Apakah benar-benar ada yang mengaturnya secara di balik layar. Kemudian muncullah Lord Rangga untuk mengungkap tabir misteri sedikit saja dari skenario tersebut. Atau memang Lord Rangga mempunyai kemampuan khusus, dia mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Atau memang Lord Rangga sebenarnya tidak meninggal, tapi hanya sudah cukup misi beliau sampai di situ. Seperti itu ya bangku sekalian. Jika ada yang ingin disampaikan, ada yang komentar, silakan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like-nya abangku sekalian, subscribe, jangan lupa share, nyalakan lonceng notifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.